Baik, perkenalkan nama saya Hercules Pasqualina Baptista Beribe dengan NIM 20120253 dari kelas F. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja saya untuk UTS Komputasi Awan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keamanan aplikasi berbasis cloud. Oke, keamanan dan privasi dalam cloud computing. Cloud computing merupakan sebuah inovasi di bidang teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ada banyak sekali platform berbasis cloud yang ready to use, tanpa perlu menyiapkan infrastruktur maupun harus membeli lisensi terlebih dahulu. Misalnya, aplikasi seperti sosial media seperti Instagram, Facebook, LinkedIn, dan lain sebagainya. Selain itu, juga masih ada berbagai platform untuk kebutuhan bisnis seperti collaboration tools, berbasis cloud, dan media penyimpanan. Maka dari itu, sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk segera mengimplementasikan teknologi cloud ke dalam bisnisnya. Cara kerja computing. Pada dasarnya, teknologi cloud computing bekerja apabila semua komputer yang ingin mengakses data atau programnya sudah terhubung ke internet. Dengan adanya internet, pengguna cukup login ke sistem komputasi data tanpa harus menginstal aplikasinya di komputer mereka. Manfaat cloud computing. Cloud computing sudah tidak asing lagi dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar, guna membantu menghemat waktu dan mencegah human error. Cloud computing juga merupakan sebuah teknologi yang bisa menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Apa itu aplikasi berbasis cloud? Jadi, gambaran sederhananya adalah bahwa cloud computing adalah sebuah sistem pengolahan data pada perangkat komputasi yang menggunakan internet dan kemudian dapat dihubungkan ke komputer lain. Teknologi ini menjadikan internet sebagai pemain utama yang menjadi media penyimpanan data online. Apakah aplikasi cloud aman? Cloud merupakan kumpulan server fisik dengan jaringan yang sangat aman. Pelanggan dapat mengunggah dan mengakses data yang mereka simpan dari mana saja dan kapan saja. Layanan keamanan cloud melindungi data dari pengakses yang tidak diizinkan. Apa aspek keamanan yang disediakan oleh layanan cloud? Keamanan komputasi awan atau sederhananya keamanan cloud mengacu pada serangkaian kebijakan, teknologi, dan kontur yang diterapkan untuk melindungi data, aplikasi, dan infrastruktur komputasi awan yang terkait. Ini adalah sebuah domain keamanan komputer, keamanan jaringan, dan yang lebih luas lagi adalah keamanan informasi. Masalah keamanan teratas untuk layanan berbasis cloud. Yang pertama adalah kebocoran data. Cloud tunduk pada masalah yang sama seperti infrastruktur tradisional. Karena banyaknya data yang kini sering ditransfer ke cloud, situs penyedia cloud hosting menjadi incaran yang menarik bagi para penyusup. Secara bersamaan, tingkat keparaan potensi ancaman secara langsung bergantung pada pentingnya data yang disimpan. Pengungkapan informasi pengguna pribadi sebagai suatu peraturan menerima lebih sedikitnya publisitas daripada mengungkapkan laporan medis, rahasia komersial, kekayaan intelektual yang menyebabkan kerusakan signifikan pada reputasi perusahaan. Yang kedua adalah pencurian akun. Phishing dan penipuan lainnya sering terjadi di lingkungan cloud. Penipuan ini menambah kekhawatiran dalam bentuk upaya untuk memanipulasi transaksi dan mengubah data. Penyerang menganggap platform cloud sebagai bidang untuk melakukan serangan, dan bahkan kepatuhan dengan strategi perlindungan secara mendalam mungkin juga sangat tidak cukup. Perlu untuk melarang berbagai akun dan layanan pengguna di antara mereka sendiri, dan memperhatikan mekanisme autentikasi multifaktor. Dan yang ketiga adalah kehilangan data permanen. Karena cloud telah cukup matang, kasus dengan hilangnya data tanpa kemungkinan pemulihan karena penyedia layanan bersifat sporadis. Pada saat yang sama, penyusup mengetahui tentang konsekuensi dari penghapusan data permanen, bertujuan untuk melakukan tindakan merusak tersebut. Penyedia cloud hosting untuk memenuhi langkah-langkah keamanan merekomendasikan untuk memisahkan data pengguna dari aplikasi ini, menyimpannya di lokasi yang berbeda. Dan yang keempat dan yang terakhir adalah penyalahgunaan layanan cloud. Organisasi yang sah dan tidak sah dapat menggunakan cloud. Tujuan yang terakhir adalah menggunakan sumber daya cloud untuk melakukan tindak kejahatan.
meluncurkan serangan DDoS, mengirim spam, mendistribusikan konten berbahaya, dan lain-lain. Penyedia layanan harus dapat mengenali peserta tersebut, pelajari lalu lintas secara detail, dan menggunakan alat pemantauan cloud. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Jadi pada UTS kali ini saya memakai layanan Dropbox untuk mereview keamanan yang berbasis data pengguna. Oke, jadi di sini Dropbox ini adalah tempat semua konten tim Anda disatukan, atau bisa dipersingkat lagi, Dropbox ini adalah sebuah penyimpanan cloud atau penyimpanan awan. Nah, pada Dropbox ini ada berbagai macam fitur. Fitur yang pertama adalah menyimpan file dari mana saja dan kapan saja. Jadi pada Dropbox ini, file-file yang mau kita unggah bisa kita akses dari mana saja. Terus pada Dropbox ini juga semua konten atau semua jenis file bisa kita simpan di sini. Lanjut, di sini Dropbox selalu tahu. Jadi pemberitahuan-pemberitahuan tentang pembaruan perkembangan dan daftar tugas yang ditambahkan ke deskripsi dan diikuti perkembangan aktivitas terbaru yang berjalan bersama dengan pekerjaan Anda. Jadi di sini kita bisa mengetahui apa saja yang kita simpan atau yang kita upload ke dalam Dropbox. Dan ada juga hubungkan alat Anda dengan Dropbox. Oke, jadi di sini kita bisa memakai handphone Android atau iPhone untuk menautkan perangkat kita ke layanan atau website Dropbox ini. Terus ada juga fitur Dropbox Paper menyelaraskan setiap orang. Dengan Paper, dokumen kolaborasi untuk tim Anda dapat membuat konten dengan mudah dan mengatur proyek Anda menggunakan kronologi daftar untuk dilakukan dan pada tabel. Fitur yang selanjutnya tetap aman. Di rumah atau di kantor dan perjalanan, Dropbox juga senantiasa menjaga keamanan file pribadi dan file bisnis Anda, dan memberikan alat yang diperlukan untuk melindungi pekerjaan yang Anda bagikan. Jadi pada fitur tetap aman ini, ada beberapa kategori atau kriteria, yaitu Dropbox memberikan akses yang benar kepada orang yang tepat. Jadi rinciannya adalah Dropbox akan memberikan akses kepada orang yang mengetahui atau yang memiliki account dari Dropbox tersebut, atau yang sudah mendaftarkan diri email ke layanan atau website Dropbox ini. Fitur atau kriteria selanjutnya adalah Dropbox juga melindungi file Anda dari bencana. Jadi pada fitur kali ini, lindungi file dari pengeditan yang tidak diinginkan. Jadi Dropbox melindungi file kita dari penghapusan, peretas, dan virus yang memulihkan atau menyelamatkan semua file akun di account Dropbox Anda selama 30 hari. Jadi setelah 30 hari, file kita akan hilang. Dan sebelum 30 hari itu, Dropbox akan melindungi file yang ada di dalam cloud-nya website ini. Lanjut, yang ketiga, menyimpan data perusahaan dengan aman. Dropbox adalah ruang kerja yang aman dan fleksibel, yang dipercaya oleh lebih dari 500.000 tim agar data yang lebih penting milik mereka tetap aman. Jadi ada beberapa perusahaan besar yang menggunakan situs atau layanan Dropbox untuk menyimpan data perusahaan mereka, karena Dropbox ini sudah dipercayai oleh 500.000 tim yang ada. Dan di dalam 500.000 tim itu juga ada beberapa nama-nama perusahaan-perusahaan besar yang memakai situs atau layanan ini. Nah, pada Dropbox ini, fitur keamanan yang dikasih pada kita adalah jadi pada Dropbox ini, Dropbox akan membuat dan menyimpan rincian akun dengan aman. Jadi di sini kita akan diminta mengelola kata sandi untuk membuat dan menyimpan kata sandi yang unik ketika Anda mendaftarkan akun online baru, perbarui atau atur ulang kata sandi dengan mudah setelah terjadi pelanggaran data. Jadi yang dimaksud dengan mengelola kata sandi untuk membuat dan menyimpan kata sandi yang unik adalah
Jadi pada saat kita membuat password, itu kita harus menyisipkan simbol, angka, dan huruf. Jadi itu tuh harus selaras supaya apa namanya sandi yang kita buat itu bisa kuat dan tidak bisa dibobol. Di Dropbox Password juga mengisikan secara otomatis nama pengguna dan kata sandi untuk akses lebih cepat ke situs web dan aplikasi favorit Anda. Jadi pada Dropbox ini kita juga bisa memasuki dengan mudah ke sebuah situs untuk melakukan sebuah login atau sebuah transaksi pada website tersebut. Itu kita bisa menggunakan account dari Dropbox. Di sini juga Dropbox juga akan melindungi informasi akun Anda dengan aplikasi yang sangat aman untuk digunakan. Jadi di sini juga kita diminta untuk melakukan pemantauan pelanggaran kata sandi agar tetap bisa dipakai ke depannya. Jadi di sini ini layanan Dropbox memiliki sistem keamanan yaitu enkripsi zero knowledge untuk memastikan bahwa kata sandi yang kita miliki hanya dapat diakses oleh kita saja. Oke. Jadi tadi adalah beberapa fitur yang ada pada Dropbox dan keamanan-keamanan yang diberikan dari Dropbox kepada user atau pengguna. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan sedikit bagaimana kita membuat sebuah password agar website kita atau aplikasi yang kita buat itu bisa lebih aman. Karena password yang kita buat juga memang betul adanya. Yang pertama adalah kita harus memilih kata sandi yang unik dan rumit. Oke, di sini kita akan membuat kata sandi yang tidak kita pakai di tempat yang lain. Maksud dari tempat yang lain adalah di website-website yang lain atau di aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi kita tidak boleh memakai kata sandi yang sama. Dan di saat itu juga kita harus memilih kata sandi yang unik. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan atau yang sudah saya omong, bahwa kita harus membuat kata sandi yang ada huruf, simbol, dan angkanya. Dan di situ juga kita harus menguji kata sandi kita dengan alat yang namanya estimasi kekuatan. Oke, yang kedua, kita harus mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Nah, fitur keamanan kali ini untuk menambahkan lapisan perlindungan tambahan ke akun. Setelah diaktifkan, layanan akan meminta kode 6 angka atau kunci keamanan USB saat menandatangani atau menautkan perangkat baru. Untuk kunci keamanan sendiri, biasanya layanan, contohnya Dropbox, mendukung standar terbuka FIDO Universal 2ND Factor atau yang biasa disebut UTF. Kunci keamanan UTF memakai komunikasi kriptografi dan menyediakan perlindungan tambahan melawan serangan pencurian informasi penting seperti phishing. Nah, di sini juga ada berbagai macam layanan, website, aplikasi yang bisa memantau aktivitas akun. Dari halaman keamanan, kita bisa dengan mudah memantau semua perangkat yang ditautkan kepada sesi web aktif dan aplikasi pihak ketiga yang memiliki akses ke akun yang kita miliki. Lanjut di sini juga, pada saat kita membuat password, kita harus mewaspadai phishing dan malware. Menjarang mungkin mencuri informasi sensitif dengan berpura-pura sebagai Dropbox atau layanan lain yang Anda percayai. Nah, di sini juga kita harus perhatikan jika ada email, situs web, dan tautan yang mencoba mengelabui Anda untuk memasukkan kata sandi atau informasi sensitif lainnya. Jadi, jikalau ada pada saat kita memasukkan password, ada beberapa link yang munculnya seperti awan, jadi cloud ya munculnya tuh. Itu jangan coba-coba kita tekan atau kita klik, karena itu akan membawa kita kepada bencana, karena itu adalah phishing. Jadi itu saja hasil presentasi saya untuk ujian tengah semester
komputasi awan. Sekian dan terima kasih.